Kalau ditanya apakah startup culture startup di Indonesia atau banyaknya startup yang muncul di Indonesia itu latah atau hype atau enggak, di satu sisi aku bilang iya. Karena kalau kita ngomong culture startup di Indonesia kan banyak banget, karena aku owner coworking space, banyak yang startup datang ke situ terus mereka tanya, "Mas, caranya cara dapat investment kayak gimana?" Terus ataupun hal lain adalah begitu tanya bisnis modelnya jalan, aku tanya revenue udah berapa. Oh, kita baru concepting, kita lagi mau cari investor. Instead of creating product dan proving the market, dapat revenue, dapat profit. Jadi hype-nya adalah yang buruknya di sini adalah banyak orang yang terhipnotis mindset, pola pikir yang salah bahwa bikin startup dia buat di funding. Setelah di funding nanti exit dapat duit besar gitu. Nggak salah sih gitu loh. Ada kok yang berhasil beberapa kayak gitu. Adam Neumann pun keluar dengan $1 billion kan. Setelah walaupun company-nya nggak jelas kayak gitu, but aku percaya itu nggak sustainable as a business model ya, as a mindset. Jeleknya di situ, latahnya. Bikin startup nggak punya background bisnis yang kuat, nggak punya pemahaman yang kuat terkait bisnis, cuman karena hype-nya, karena dikasih akselerator dan lain-lainnya, dia nekat terjun gitu. Dan menurutku nggak masalah, asalkan masih muda lah. Masih muda itu masih ada waktu, masih ada umur yang buat dibuang buat belajar gitu. Cuman kalau aku saranin, pelajari dulu deh dunia bisnis, baca buku-buku di luar sana yang bisa bantu buat berpikir lebih kritikal gitu kan, baru ataupun bisa juga bekerja dulu ke startup besar gitu biar tahu kayak gimana sih cara kerjanya corporate itu sebenarnya, perusahaan itu sebenarnya. Kalau ditanya, oke, tantangan apa sih terbesar bagi orang-orang di Indonesia nih, pengusaha muda di Indonesia untuk bikin startup? Kalau aku ngomong sih adalah adanya gap di knowledge antara edukasi pendidikan formal di Indonesia dengan realita industri. Itu sangat ketara banget. Kenapa kita dari SD sampai kuliah, bahkan di untuk anak jurusan ekonomi pun ataupun anak FEB itu tuh masih pakai textbook yang dikembangkan mungkin 10 tahun yang lalu. Sedangkan di era sekarang yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa thriving di dunia real entrepreneurship itu udah skill setnya udah beda banget. Itu yang jadi tantangan terbesar. Jadi karena mereka nggak tahu, mereka ngerasa kalau ada istilah namanya Dunning-Kruger effect, yaitu dimana orang semakin nggak tahu semakin dia confident. Termasuk aku dulu di dunia startup, masih muda, nggak banyak knowledge-nya, ngerasanya bisa lah jadi Mark Zuckerberg gitu loh. Bisa banget kan, apalagi bikin startup langsung dapat funding itu kayaknya wah bisa banget jadi Mark Zuckerberg. But in the end of the day, bisa jadi mungkin aku nggak luck dan emang udah knowledge-nya pada saat itu kurang terkait real life yang dibutuhkan banget buat bikin perusahaan itu sukses ya. Walaupun dapat funding tetap aja collapse, tetap aja nggak sukses. So that's the thing, menurutku tantangan terbesar adalah knowledge gap antara formal education dengan realitinya.